yang di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap terima benih firman Tuhan, benih kebenaran yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, mari katakan sama-sama saya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk para pelayan Tuhan di Praise and Worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Yang percaya bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Dan tidak terasa 11 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020 ya. Tahun yang penuh dengan perjuangan, pergumulan. Bukan hanya di Pati saja, bukan hanya di Jawa Tengah saja Indonesia, tapi global di seluruh dunia. Kesulitan yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan dan mungkin muncul dalam pikiran kita. Kita harus lewati musim yang seperti ini. Tapi saya percaya saudaraku, melewati setiap musim ya saudaraku, ada Tuhan itu sudah lebih daripada cukup ya. Sudah katakan amin ya. Ada kasih karunia Tuhan dan saya percaya kita dimampukan dalam anugerah Tuhan melewati semua musim yang harus kita hadapi. Dan hari ini saya bersyukur saya boleh ketemu jemaat GKS Mahanaim Pati, baik yang onsite maupun yang online, baik tadi pagi maupun sore hari ini, semua dalam keadaan baik dan sehat. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya percaya itu Tuhan luar biasa ya. Tuhan luar biasa. Kita hari-hari ini sudah persiapan Natal dan bersyukur saudaraku, memang kita semakin sulit untuk beribadah ya. Sekarang ibadah harus daftar. Pernah nggak terpikir ibadah harus daftar? Saudaraku ya, ada kuotanya. Ya, saya ini juga cukup pusing ini mengatur 4 kali kebaktian untuk membagi dalam 2 tahap ibadah Natal, saudaraku ya. Tanggal 24 jam setengah 7 malam dan tanggal 25 jam 8 pagi ya. Yang ibadah ketiga dan puri tanggal 24, yang ibadah pertama kedua tanggal 25 pagi. Tapi kan namanya orang macam-macam. Ada yang minta pindah dari yang sore ke pagi, ya oke. Ada yang pagi pindah ke sore, oke. Ya saudara, yang penting konfirmasi. Tapi ada yang ngeyelan juga loh saudaraku. Pokoknya Bu, saya nggak peduli, saya mau datang dua-duanya. Ya wis rapopo, ya saudara. Ada lagunya kan angel itu aneh ya saudara. Tapi tidak apa-apa, karena dia bilang loh 25 kan harus ke gereja bulan. Saya 24 kan jatah saya, jadi saya mau dua-duanya. It's okay, tidak apa-apa ya. Banyak ibadah, kita semakin iman kita dikuatkan. Amin saudara. Jadi ketika hari ini kita mendapat kesempatan ibadah secara onsite tatap muka, gunakan benar-benar kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Amin saudara. Karena ada waktunya kita tidak akan bisa lagi seperti ini. Kita tidak tahu di depan kesulitan apa lagi yang akan terjadi. Banyak prediksi hal-hal yang mungkin bisa menakutkan kita. Tapi seperti firman Tuhan tadi pagi saya sampaikan, kita punya Tuhan Panglima Bala Tentara Surga yang senantiasa bersama-sama dengan saudara. Bahkan ada di dalam kita Dia yang berperang bagi saudara dan saya. Setuju katakan yes. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah saudaraku, di tengah-tengah suasana Natal yang hari-hari ini kita rayakan, kita bersama-sama saudaraku lewati saudara. Kita banyak dengar berita-berita Natal, khotbah-khotbah Natal. Ya saudaraku, tentang sukacita Natal, damai Natal. Ada banyak peristiwa yang menyertai kelahiran Yesus ke dunia ini. Tetapi ada satu kisah peristiwa yang seringkali kita tidak terlalu perhatikan dan seringkali kita tidak ngelegewo gitu ya saudara. Kita anggap itu hanya sebuah cerita atau kisah memang nyata saudara yang saudaraku kita baca aja begitu. Tetapi pada sore hari saya rindu kita merenungkan bersama-sama. Ya saudaraku, dari kisah yang menyertai kelahiran Yesus di dunia, saudaraku, ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ya, saudara, Natal memang berarti sukacita, damai sejahtera. Kristus lahir ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Tetapi pesan Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Tangisan Natal, ya, air mata Natal. Apa maksudnya? Mari kita buka bersama-sama dalam Matius pasal 2 ayat 16 sampai ke 18.
Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 18. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai yang ke-18. 3, 2, 1. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan dia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, perikop ini diberi judul pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ya, satu kisah yang menurut kita sangat mengerikan, ya, sangat sadis, sangat tragis. Tapi kenapa ini kok harus ditampilkan? Kenapa ini harus ditulis, saudara? Satu kisah yang menyertai perjalanan kelahiran Yesus di dunia. Di sini kita melihat bagaimana Herodes sangat marah. Dia bukan saja sangat marah, dia murka sekali karena dia tahu bahwa dia sudah dibohongin oleh orang Majus. Ya, orang-orang Majus, siapa itu? Ahli-ahli perbintangan. Mereka dari negeri Persia, dari negeri yang jauh, diperkirakan sekarang berada di negerinya di Iran, saudara. Bagaimana ketika mereka melihat bintang yang tidak seperti biasanya, dan mereka tahu bintang itu memberikan tanda bahwa juru selamat telah lahir ke dunia. Dan apa yang mereka lakukan? Kemudian mereka mengambil keputusan untuk mencari bayi Yesus. Berdasarkan apa? Tuntunan bintang itu, saudaraku. Karena zaman itu belum ada Google Map, ya toh, belum ada Waze dan segala macam, saudaraku. Otomatis karena dia berdasarkan bintang, dia ahli perbintangan. Jadi tuntunan bintang keluar pada waktu apa, saudara? Malam. Asumsi saya bahwa mereka melakukan perjalanannya itu pada waktu malam. Siang mereka beristirahat karena hanya pada waktu malam bintang itu muncul. Dan saudaraku, orang Majus itu, saudara, mereka menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer, sekitar 3.800 sekian kilometer, saudara. Dan tidak pakai jet, tidak pakai pesawat, saudaraku, ya, tidak pakai mobil. Pakainya apa, saudara? Apa? Onta. Ya, siapa di sini yang pernah naik onta, saudara? Ya, saya punya pengalaman naik onta dan saya bilang cukup sekali saya naik onta, saya nggak akan mau ulangi lagi. Jadi ketika yang kedua saya ke Holy Land, saudara, ditawarin siapa yang mau naik ke Gunung Sinai, naik onta, saya bilang tidak, saya tunggu di bawah saja, saya di hotel aja, Pak Yu saja yang naik, saudara. Karena apa? Saudara, saya itu sebenarnya takut ketinggian tadinya, ya, tapi puji Tuhan sekarang udah oke lah. Saudara, itu onta, binatang itu ya tinggi kan. Kalau kita mau naik kan ya duduk dulu ya, kita naik. Saya pikir kan enak lah, paling nanti begitu aja. Apa jadinya, saudara? Ketika saya sudah naik dan kemudian dia akan berdiri. Onta itu tidak berdiri begini, saudara. Ya, onta kan ada punuknya begitu ya. Dia itu berdirinya tuh dia akan narik ke belakang begini, saudara. Kemudian dia ke depan begitu, saudara. Jadi kita harus ngikutin arah onta itu. Dia ke belakang, ya kita harus ke belakang. Kalau kita melawan, kita pasti sudah terpelanting, saudara. Jadi dia ke belakang, saya juga ke belakang. Dia ke depan diri, saya juga ke depan diri, saudara. Dan ketika dia berdiri, saya baru tahu ternyata tinggi banget, saudaraku. Oke lah, kalau cuma untuk foto-foto, kita naik ke Gunung Sinai. Biasa orang naik ke Gunung Sinai itu tengah malam. Ternyata saya tahu sebabnya. Kenapa kok tengah malam? Soalnya apa, saudara? Peteng. You know peteng? Ya. Kenapa kok peteng? Tidak ada lampu. Karena kan Sinai itu di bawah otoritas Mesir. Saya sempat sedang sama suami saya. Ini umpamanya di bawah otoritasnya Israel, pasti udah nggak naik onta lagi, udah naik kabel cut gitu ya, saudara ya.
Kita naik onta, pulangnya harus jalan. Saudaraku, ternyata kenapa kok sebagian besar wisatawan harus tengah malam? Karena saya baru tahu, saya naiknya jam 3 sore, jadi terang benderang, ceto welo-welo, saudara. Saya baru tahu kalau kita ini menyusuri satu jalan tebing, sebelahnya itu jurang, saudaraku. Dan jalannya hanya cukup untuk satu onta, saudara. Coba saudara bayangkan ya, ini jurang, ini bukit batu, saudara. Dan kita posisi naik, saudara. Dan tidak ada yang megangi ontanya. Coba saudara bayangkan. Saya cuma teriak, Honey, gitu ya. Tunggu aku, ini contohnya jalan aja saudara. Tapi onta itu luar biasa. Biarpun matanya ditutup, biarpun gelap, kalau dia sudah tahu jalannya, dia nggak mungkin kejegur ke jurang. Lah sopo sing ngerti ya saudara ya. Saya semakin lihat itu semakin tinggi kan. Gunung lagi saya lihat, aduh berdiding saya. Saya bilang cukup sekali ini. Saya tidak akan mau lagi saudara. Jalannya pelan-pelan, gelinak-gelinu, alon-alon asal kelakon. Saudara bisa bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh orang Majus untuk sampai ketemu kepada bayi Yesus. Dan kita tahu sama-sama ceritanya. Makanya tidak heran kenapa Herodes sangat marah dan dia membunuh bayi-bayi, anak-anak yang berumur berapa saudara? 2 tahun ke bawah. Jadi sebetulnya ketika orang Majus ketemu dengan bayi Yesus itu tidak di kandang menurut saya. Sudah di tempat yang lain. Karena apa? Bayi Yesus sudah berumur lebih dari 1 tahun. Itu kan perjalanannya berbulan-bulan saudara. Makanya itulah yang membuat Herodes mengambil satu sikap, keputusan, memberikan perintah anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh di Bethlehem. Karena dia perkirakan Yesus berumur sekitar itu saudara. Dan itu satu peristiwa yang sangat sadis. Tapi saudaraku, Bethlehem itu bukan seperti Pati ya. Bethlehem itu kecil banget kotanya ya. Waktu saya nginap di Bethlehem, saya nyusurin kota Bethlehem. Itu kecil banget ya, apalagi zaman dulu. Jadi bayi-bayi, anak-anak yang mengalami ya saudaraku murka dari Herodes itu tidak seperti yang kita bayangkan sampai ribuan ratusan, enggak saudara. Karena Bethlehem sangat kecil, kota yang sangat kecil. Nah saudaraku, apa yang terjadi di sini kita melihat Herodes sangat murka. Dia sangat marah. Ini raja yang sangat jahat. Dia sudah membunuh ratusan orang. Bukan saja pegawainya, bahkan anaknya sendiri juga dibunuh saudara. Karena apa? Ketika ada cerita, ketika dia lagi sakit, dia panggil anaknya, dia kasih tahu, nanti kalau papa mangkat, papa meninggal, kamu yang akan menjadi raja menggantikan papa. Wah, anaknya keluar senang, dia cerita-cerita kepada pegawai-pegawai istana. Dan itu terdengar di telinga ayahnya, si Herodes. Apa yang terjadi? Dia perintahkan untuk anaknya dibunuh. Dia orang yang sangat kejam sekali, saudara. Nah, saudara, kita melihat di sini ada air mata. Kita melihat di sini ada tangisan. Ada ibu-ibu yang menangis karena anaknya mati, anaknya terbunuh, saudara. Tapi mau pada sore hari ini kita mau bersama-sama renungkan, saudara, apa makna dari kisah ini. Saudara, kenapa harus ada terjadi pembunuhan anak-anak di Bethlehem? Why, saudara? Kenapa ini harus ditampilkan? Kenapa kisah ini harus terjadi, saudara? Mari kita renungkan bersama-sama di ayat yang ke-16 sampai ayat ke-17. Saya bacakan sekali lagi bagi saudara sekalian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majusi, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ayat 17 yang kita baca bersama-sama. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Saudara perhatikan ayat 17. Kata dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia muncul juga di dalam Matius pasal 1 ayat 22. Ketika Yusuf ya dalam mimpinya ya saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Dikatakan di situ ayat 22, hal itu terjadi supaya apa saudara? Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-23 ayat 15 juga, ketika bayi Yesus harus diungsikan ke Mesir, di situ dikatakan ayat 15, dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi apa saudara? Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku.
Bahkan di ayat 23 juga diulang lagi saudara, ketika bayi Yesus kembali dari Mesir, ya saudaraku, ke Nazaret. Di sana dikatakan setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi apa saudara? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudaraku, dari ayat-ayat ini, apa makna dibalik peristiwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem? Di ayat 17 katakan, dengan demikian genaplah apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Di mana? Di dalam Yeremia pasal 31. Saudara, saya belajar di sini yang pertama, dalam segala hal, situasi, kondisi apapun hari ini yang saudara dan saya alami, penderitaan, kesesakan apapunlah saudara sebutkan, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Itu dikatakan amin. Ya, bukan saja Tuhan pegang kendali, dia Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Setuju katakan amin. Yang penting saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak keluar dari pagar perlindungannya Tuhan. Jangan takut saudara, apapun yang terjadi. Memang saya tahu ini hari-hari bukan hari-hari yang mudah, saudara. Ya, mulai dari orang yang kaya sampai saudaraku kalangan apapun semua terkena imbasnya. Ya, saudara, hari-hari ini apa yang mau kita banggakan? Kekayaan, uang, kesehatan, fisik kita, kekuatan kita, semua tidak ada artinya. Benar-benar manusia itu seperti uang. Hari ini ada, besok tidak ada. Tadi saya pagi saat makan bersama Bapak dan Ibu Agus, saya buka WA, saya mendapati bahwa jemaat kami tadi pagi waktu saya ibadah dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Ya saudaraku, dalam usia yang belum terlalu tua, sekitar 50-an sekian. Saudaraku, kemarin sehat, hari ini sudah tidak ada. Saudara, kita mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita. Oh, pergi berobat ke luar negeri, ke Singapura, ke Australia, ke Amerika. Apa bisa sekarang dengan mudah? Mereka negara-negara seperti itu tidak terima, saudara. Mereka tidak mau, saudara. Tapi kita percaya di balik semua penderitaan yang harus saudara dan saya lewati dan hadapi, tetap yakin dan ketahuilah Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Amin. Di masa pandemi seperti ini, dari mulai Januari, saya dan suami dan jemaat kita bergumul. Kenapa kita harus pindah tempat? Kita harus cari tempat, baik untuk gereja maupun sekolah. Sementara kita tahu Maret, April, Mei kita tidak ada ibadah. Saudara, saya dengan suami hampir tiap hari, saudara, kita itu putar-putar di sekitar Puri dan sekitarnya. Cari apa? Cari tempat. Tuhan yang mana ya? Yang mana ya? Ada tulisan dijual, kami ketemu pemiliknya. Ya saudaraku, minta harga sekian M. Semuanya sudah M, bukan ember saudaraku ya. Sudah lagi tidak bunyinya ratusan juta miliar saudara. Sementara kas pembangunan kami hanya sekian puluh juta saudara. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Amin saudara. Saudaraku, ketika kami harus lewat itu bukan perkara yang mudah saudara. Saya cuma belajar sesuatu begini, apapun yang sedang terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Ya, Tuhan punya rencana. Yang pertama, untuk memurnikan hati saya dan suami saya, supaya kita benar-benar didapati Tuhan punya hati yang murni. Tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi saudaraku kemarahan, ya saudara, dengan semua yang sudah terjadi. Ya, saya kalau cerita panjang sekali, tapi hari ini saya saksikan kepada saudara, Tuhan kita Ebenezer, dia Ebenezer sampai hari ini, sampai di sini Tuhan telah dan pasti menolong kita. Amin saudara. Saya nggak tahu dari mana kita tiap bulan, hari bulan pertama 100 juta, kemudian 50 juta sampai sekian tahun saudara. Sehingga kami tidak berani membangun. Ketika kami dapat tempat itu saudara, kita harus pikir untuk pelunasan dulu. Ya saudaraku, kami nggak berani bangun. Tapi Tuhan itu tidak tidur. Tuhan kita hidup. Saat saya dalam perjalanan dengan suami mengisi retreat di Solo, tiba-tiba ada orang telepon, seorang kontraktor. Saya percaya Tuhan yang gerakkan. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Dia tanya, Pak Yus, saya dengar gerejanya mau pindah. Iya. Udah dapat tempat? Sudah. Kemudian dia tanya apa? Sudah dibangun enggak? Kapan pindahnya? Januari kita harus pindah. Sudah dibangun belum? Itu bulan Agustus saudara. Belum. Kenapa Pak Yus kok enggak dibangun? Kenapa saudara tahu? Masalah duit, kita belum berani saudara.
Nah gimana kita harus mikir pelunasan dulu, kita pakailah apa adanya gudang itu. Lalu kontraktor itu bilang, sudah Pak, saya akan bangunkan. Loh tapi kami nggak bisa bayar sekarang loh. Estimasi saya bayar nanti 2023. Tapi kontraktor itu bilang, Pak nggak usah dipikir. Nanti ya nanti. Yang penting gereja rumah Tuhan jadi dulu, ya. Mikir bayarnya gampang. Nah itu loh yang dicari ya, yang gampang-gampang gitu ya saudaraku. Tapi kami sudah punya pengalaman baik dengan kontraktor ini di gereja Pederesan juga dibangunkan dulu dan setelah itu baru kita membayarnya sekian tahun baru kita bayar, saudara. Dan saya percaya itu Tuhan yang bekerja. Terus Bu bagaimana tiap bulan 50 juta, 50 juta, 100 juta, bagaimana? Saya itu yang nggak tahu. Tuhan bisa kirimkan berkat dari segala mata penjuru mata angin. Dari orang-orang yang tidak pernah kita bayangkan, dari orang-orang yang tidak terlalu kita kenal, saudaraku. Saya sampai ngomong sama saudara saya yang di Jepara, jangan heran ya, saya sekarang sering ke Jepara. Kenapa saudara saya sering ke Jepara? Jual emas, saudaraku. Apa Bu Vera sekarang jadi pedagang emas selain dapur bugem? Tidak, saudara. Saya sampai terheran-heran dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulai, tidak ada yang bisa menghalang. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang menutup, saudara. Ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Ini aku punya simpenan, ini sudah beli tahun 80, tahun 90. Tuhan gerakkan untuk menabur bagi rumah Tuhan. Bahkan ada seorang ibu lagi bersih-bersih rumah. Karena dia sering pergi ya, dia baru menyadari di lacinya itu banyak perhiasan. Tapi dia nggak tahu mana yang imitasi, mana yang emas. Nah itu masalahnya, saudara. Dia kerawok saja, kerawok, seret gitu, masukkan tas. Dia ngomong sama saya begini, Bugem, ya, ini saya tadi bersih-bersih rumah. Kok saya ternyata masih punya banyak perhiasan, tapi saya nggak tahu yang imitasi, yang emas itu mana. Wes gini, tak kirim ke rumahmu, ya. Nanti kamu bawa sendiri ke toko emas langgananmu, cek sendiri. Kalau ada yang emas untuk pembangunan gereja. Oke, ojo suwe-suwe. Ya gitu kan saudara. Dikirimlah ke rumah saya. Wah banyak saudara. Banyak. Wah ini yang mana ya yang emas? Yang tidak saya tanya kepada jemaat yang biasa untuk emas. Aduh tante itu harus pakai alat apa gitu ya. Ya udah deh, nanti saya bawa ke toko langganan saya di Jepara, saudara. Ya pikiran saya, saudara. Pikiran saya. Saya memang dia sempet lah saya gede-gede yang ngerti emas lah. Yang imitasi apa enggak itu saya tahu lah. Dia tahu berat apa enggak. Kebanyakan memang imitasi. Tapi saya sempat punya iman gini waktu jalan. Hari ini kita ke Jepara, kita mau jual emas. Ada jemaat WA saya, Bugem hari ini kemana? Saya mau ke Jepara, ngapain jual emas? Dia ngomong begini, saya, Bu, jangan jual emas hari ini. Loh emang kenapa? Hari ini emasnya mudun. Loh, terus kalau jual emas tuh pas emasnya naik. Waduh saya harus mengikuti naik turunnya emas yo. Nggak sempat saudaraku ya. Wah nggak bisa, saya bisanya hari ini. Tapi ini mudun banget tuh Bu, turun banget. Sudah nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, yang penting ini segera bisa saya uangkan untuk melanjutkan pembangunan gereja. Saudara dalam perjalanan Semarang Jepara, saya itu doanya sama suami saya gini, boleh nggak kita doa begini, imitasi jadi emas, imitasi jadi emas, imitasi jadi emas. Boleh nggak saudara? Boleh nggak? Boleh kan? Ya kan nggak salah ya. Pikiran saya ini loh, otak saya tuh mikirnya begitu. Cara Tuhan nanti sampai sana jadi emas kabeh. Wow, saya bisa punya uang banyak karena berat banget saudara, banyak banget saudara. Ya, imitasi jadi emas, imitasi jadi emas. Dan dalam nama Tuhan Yesus imitasi jadi emas. Ternyata apa yang saya pikir itu saudara, ini pikiran kita tuh hanya sekepal, tapi Tuhan tuh punya berjuta-juta cara untuk menolong umatnya. Amin saudara. Dia unpredictable God. Saudara, ketika saya sampai di sana, saya beber semua itu perhiasan. Ya saudara, dicek satu demi satu. Belum pakai alat begini. Lo namanya tukang emas, ya pasti ngerti ya. Oh Bu, ini bukan. Kok tahu? Coba dicek. Pastilah. Begini. Saudara, ternyata sedikit saudara. Banyak yang nggak emas saudara. Saya sempat lemas, waduh. Iya toh. Tadi harusnya ngikuti kurs emas ya. Harga emas. Tapi saya berkata begini, saya sama suami gini, pokoknya berapapun kita terima. Tahu saudara, ketika dihitung dikasih harganya sekian, oke, harga yang bagus, saya lagi dipersiapkan uangnya, tiba-tiba dari dalam pemilik toko emas itu lari-lari, ya, dia lari-lari bawa sekepok bukan ya saudara ya, pasti sekepok duit amplop tebel. Dia sesal kayak disesal kayak kan itu emas kan toko emas ada apa kacanya. Aku ketabur.
Aku ke tabur ya, masukkan cepet, masukkan ke tabur. Lu jangan tante, ya kan begitu kan? Saya kan triknya begitu, jangan tante basa-basi lah. Kalau Pak Mariono, ojo suwe gitu ya. Janganlah tante, saya mau jual emas malah tante enggak, pokoknya aku mau nabur. Ada satu kata yang luar biasa dia sampaikan. Karena aku juga mau nuai. Oh iya, oke deh, saya tidak boleh menolak karena dia menabur, dia mau menabur, ya. Akhirnya saya terima, saudara saya terima, saya bawa pulang, saya laporan ke bendahara. Hasil dari penjualan emas dan taburan pemilik toko emas itu sudah gak usah perlu ngurusi naik turunnya emas, jauh melampaui itu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tapi bukan begini juga ya saudara. Terus saudara dengar cerita ini, saudara nanti pulang di rumah buka laci, cari yang imitasi semuanya. Ya katanya Bu Vera tadi, imitasi dari emas, orang situ tak buahnya untuk emas. Siapa ngerti tukang emasnya bermurah hati, aku dikasih tip. Ya jangan begitu saudara. Ya Tuhan punya bermacam-macam cara untuk menolong. Yang penting bagaimana hati kita ini kepada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, di ayat yang ke 18 dikatakan, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ayat ini diambil dari Yeremia pasal 31. Coba kita buka sama-sama Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Dengar di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Siapa Rahel? Kita tahu istrinya siapa, saudara? Istrinya Yakub. Ya, Yakub itu sangat mencintai Rahel. Tapi karena saudaraku ketika dia minta kepada Laban supaya dia bisa menikahi Rahel, ada adat bahwa tidak boleh melangkahi kakaknya. Akhirnya Laban membuat satu trik sehingga pada waktu pernikahan Yakub ya dengan Rahel yang dikasihkan siapa saudara? Lea. Kenapa Yakub nggak tahu kalau itu Lea? Kenapa? Padahal kan ada bedanya. Matanya Lea itu tidak berseri-seri. Saya tidak bisa tahu mata berseri-seri itu gimana. Tapi saya lihat di sini semua matanya berseri-seri. Ya, matanya penuh sukacita. Amin. Meskipun mulutnya pakai masker. Tapi saya senang loh sebenarnya pakai masker ini mengurangi nafsu makan. Ya, mengurangi nafsu makan. Kalau mau makan ada maskernya, makannya jadi kurang mood saudaraku. Ya, matanya kurang berseri-seri. Kenapa kok sampai tergata Yakub? Karena pakai cadar. Makanya sekarang kalau pernikahan cadarnya jangan tebel-tebel ya, jangan pakai cadar kain jean gitu ya saudara. Anda bisa keliru. Kalau di tempat kami liturgi pernikahannya masuk langsung saya suruh buka cadarnya. Pertama supaya tidak keliru ya, nggak mungkin lah keliru ya gimana ya, wong Yakub aja bisa keliru apalagi kita. Yang kedua, saya sudah merasakan pemberkatan nikah saya pakai cadar dari awal sampai cadar itu dibuka waktu mau janji nikah dan habis pemberkatan itu kepala saya pusing saudara. Pusing 7 keliling. Ya enggak enak banget. Jadi saya bilang dari awal aja dibuka deh. Biar enak pengantin wanitanya. Begitu ya, itu saya ya di tempat kami. Saudara, just intermezzo. Jadi saudaraku, Rahel itu adalah istri kesayangan Yakub. Dia lebih mencintai Yakub dibanding Lea. Saudaraku, sehingga Rahel itu menjadi nenek moyang dari orang Israel, ya. Bukan Yakub dan Lea tapi Yakub dan Rahel karena dia istri favorit dari Yakub. Dan Rahel itu mati dikuburkan di tengah di Rama tadi ditulis. Di Rama Rahel menangisi anak-anaknya ya yang mati, saudara. Kenapa? Kisah ini ditulis saat saudaraku orang-orang Israel ditawan dibawa ke pembuangan di Babel. Dan saat mereka ditawan untuk dibuang ke Babel, mereka itu harus melewati Rama, tempat Rahel dikuburkan. Dan sehingga muncullah ayat ini. Disitulah Rahel menangisi anak-anak Israel. Mereka yang saudaraku ditawan, saudaraku mereka melewati Rama, saudara. Ada tangisan, ada kesedihan yang begitu pahit, yang begitu pedih. Tapi saudara perhatikan di Yeremia 31 ini tidak berhenti di ayat 15 saja. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian nanti pulang baca terus sampai selesai di ayat yang ke-40. Jadi ayat ini tidak berhenti di ayat yang ke-15. Tapi kalau saudara baca terus ayat ini tidak berhenti hanya sampai di tangisan yang pahit dan pedih dari Rahel. Ayat 17 dikatakan bahkan masih ada harapan untuk hari depanmu. Disitulah
Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Tuhan memberikan batin yang baru, hati yang baru kepada umatnya. Sehingga apa? Setelah 70 tahun digenapi janji Tuhan, Israel kembali dari pembuangan di Babel, saudaraku. Dari sini kita belajar, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah tangisan, ada pengharapan. Katakan sama-sama, ada pengharapan. Ada pengharapan di tengah-tengah kesesakan. Saudara, apapun hari-hari ini yang sedang saudara dan saya alami, ya, sebaik apapun hidup yang harus kita hadapi, tetap yakin dan percaya ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan firman Tuhan katakan pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita itu tidak pernah sia-sia. Dan pengharapan itu seperti sau yang kuat, saudaraku, yang akan membuat kita tetap kuat tegak berdiri sampai pada garis akhir. Jadi ayat ini tidak berhenti hanya sampai ayat 15. Setelah itu saudara, bagaimana Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan umatnya. Dia memberikan hati yang baru. Dia memberikan Tauratnya, firman-Nya kepada umatnya. Dan dia memulihkan keadaan umatnya. Jadi saudara, jangan pernah putus harap. Kalau hari ini kita mengalami tangisan, mengalami beban yang berat, penderitaan, pergumulan, ingat Tuhan belum selesai dengan saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Sering saya katakan bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, semua yang terjadi pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending. Karena kita masih urip. Kalau urip pasti urup. Nah, saudara, ya ada istilah gitu. Saudara itu pasti happy ending. Ya, tetap percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan bagaimana pengharapan kita bisa teguh? Saudara, harus tinggal di dalam Dia. Harus di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya. Itu yang membuat pengharapan kita tetap bisa kuat. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita melihat di sini apa yang terjadi dari kisah pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ya, saudara, ada penderitaan, ada tangisan. Tidak mudah memang untuk menerima atau mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh ibu-ibu yang anaknya terbunuh. Saya bukannya mengecilkan arti penderitaan, tapi saya belajar di sini dari peristiwa ini. Ya saudara, apa yang bisa kita lihat? Bayi Yesus terselamatkan, betul saudara? Bayi Yesus bisa terluputkan. Dan bayi Yesus, karya Allah melalui kelahiran Yesus untuk penyelamatan umat manusia seluruh dunia, tidak bisa digagalkan oleh kuasa si jahat. Saudaraku, bayi Yesus luput dari maut. Sehingga apa? Saudara, Yesus boleh tumbuh besar. Dan dia sampai pada akhirnya naik ke kayu salib. Dia harus mati, tapi dia tidak mati, terus dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Sehingga saudara dan saya hari ini kita punya posisi yang berbeda. Kita bukan lagi budak, kita bukan lagi tawanan, kita bukan lagi orang-orang yang ditentukan harus binasa. Tapi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bahkan saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Amin saudara. Karena apa? Karena karya keselamatan, penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, dari apa yang terjadi? Saya belajar ada kemuliaan di balik penderitaan. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Ayat yang terakhir mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Ini ayat yang luar biasa dan biar ini jadi rema dalam hidup setiap kita menghadapi setiap pergumulan hidup. Jangan sampai kita tawar hati, bahkan waktu menghadapi maut. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 3, 2, 1. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin saudara. Dikatakan bahwa penderitaan hari-hari ini yang sedang saudara alami itu tidak ada artinya dengan kemuliaan kekal yang nanti akan saudara dan saya terima, bahkan melebihi segala-galanya, jauh lebih besar. Mari katakan sama-sama saya, jauh lebih besar. Ya, bukan jauh lebih besar, tapi jauh lebih besar. Jadi besar banget saudaraku. Kemuliaan
kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya itu luar biasa. Sama halnya seperti ibu-ibu, wanita-wanita ketika kita harus melewati proses melahirkan anak kita, ya, yang sudah pernah melewati bisa merasakan. Makanya banyak ibu-ibu kapok loh. Cukup seorang bantu sama si Jio. Ketemu lagi 10 tahun, anaknya sudah 10, saudara ya. Saudaraku, saya juga melewati, saudara. Anak yang pertama saya bisa merasakan bagaimana benar-benar antara hidup dan mati, saudara. Sampai 2 suster itu naik ke ranjang itu tempat tidur, kemudian dorong anak saya itu supaya bayinya mau keluar, saudara. Dan saya harus mengejar dengan sekuat tenaga saya merasa ini ruangan udah mau runtuh, saudaraku. Masih kurang belum melewati tadi buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, saudaraku ya. Waduh, itu rasanya haujek banget, saudaraku ya. Loh Bu, katanya tidak ada kesakitan. Tetap ada lah. Masa tidak ada tidak tahu ya, sekarang ada suntik-suntik mati rasa ya. Tapi benar-benar saudaraku, itu luar biasa rasanya, saudara. Sampai susternya bantu, akhirnya anaknya keluar. Gitu ya, saudara. Waduh, ketika anaknya keluar, kesakitannya hilang. Padahal habis itu ada proses apa, saudara? Menjahit. Ada dokter kandungan harus menjahit deh, saudara. Karena ada dokter kandungan yang jahitnya obras, ada yang jahitnya bisa mesum. Nah, yang kedapatan yang dapatnya yang obras, saudara bisa bayangkan jika anak itu lahir. Saya cerita bukan untuk menakut-nakuti yang pernah melahirkan ya, tapi percayalah. Tetap yakin, kita tahu, kita dipercaya bahwa segala kutuk sakit bersalin sudah Tuhan tanggung lunas di atas kayu salib. Amin, saudara. Jadi kita tidak akan mengalami kesakitan yang berlebihan. Saya mau cerita bahwa apa kesakitan yang saya rasakan itu tiba-tiba dalam sekejap bilang, ketika saya lihat anak saya ditaruh di samping saya, itu di box, saudara, setelah dibersihkan. Saya itu bisa nggak peduli itu dokter mau jahitan berapa, saya nggak tanya, saudara. Karena saya tahu dokter kandungan kadang-kala ya, untuk ngedem-ngedem ibu-ibu kan ibu-ibu tanya prosedurnya kan, dok jahitan berapa? Oh cuma 2, padahal sudah 20, saudara, jahitannya, saudara. Ya, saya nggak peduli dia jahit, ketika dia lagi jahit tiba-tiba loh, talinya putus, saudara. Bayangin, itu senar untuk jahit itu bisa putus, betapa kuatnya si dokter itu, saudara. Dan saya sudah tidak peduli lagi karena saya terpesona dengan anak saya. Waduh kok gundul ya. Waduh irungnya kayak Opa Rusianto ya. Waduh kayak kamu Ekonya sama suami saya tuh ngomentari anak saya. Lenyap kesakitannya, penderitaannya tadi kontraksi selali, saudara. Akhirnya hari ini anaknya telu, saudara. Ya saudara. Itu loh saudara. Hari-hari ini apapun yang saudara alami, tangisan, penderitaan apapun, ingat ada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang lebih besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus berharap, jangan pernah berhenti untuk terus berjalan menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis akhir, saudara. Memang hal-hal yang indah tidak selalu didapat dengan hal-hal yang mudah. Ya, saudara, saya hari-hari ini itu buka dapur bugem. Bukan sekedar saya buat kue kemudian saya jual, tidak sekedar. Saya banyak belajar dari hal-hal yang sederhana. Dari saya nggak bisa masak, bukan masak buat kue. Sekarang saya akhirnya buka dapur bugem dengan segala produk yang saya bisa, karena suami saya punya prinsip pokoknya jangan bilang nggak bisa, selalu bilang bisa. Jadi orang mau pesan ini masakan ini, saya bilang aku belum pernah buat. Suami saya langsung bisa, bukan bisa ngawur aja masak babi, kan harus latihan. Tapi itulah suami saya, marketingnya jos memang, saudara. Ya saudara, saya bersyukur saya akhirnya ya saya sampai kemarin hitung loh, saya ternyata udah jual pisah tuh sampai hampir 100 loyang, saudaraku. Jadi saya nggak pernah, saudara kalau tanya ibu suka pisah, saya nggak suka. Tapi kalau suruh buat oke lah, ya. Marmer jadul dan segala macam dan segala. Kemarin saya punya pengalaman unik, tapi dari situ Tuhan ajarkan sesuatu kepada saya. Ya, saudaraku begini. Saya buat satu produk yaitu cake durian. Kenapa saya buat cake durian? Karena saya dari pulang Jepara saya beli durian. Begitu, kan kita sekarang makan durian kan dibatasi ya. Suami saya bilang kamu 2 punggi aja, padahal saya harusnya 1. Ini saudara ya, suami saya harus tidak boleh banyak-banyak. Ya udah ngapain ya ini buat apa ya? Ya udah saya buat cake durian. Saya launching ke jemaat, semua suka. Saya dapat pesanan, saudara.
Saya dapat pesanan, saya beli durian, ya harga durian kan lagi mahal ya. Jadi saya benar-benar hati-hati supaya cake ini tidak gagal. Apa yang terjadi saudara? Itu hari Senin saya juga saya masak untuk Natal hamba-hamba Tuhan, buat sup jagung, buat cake potong dan segala macam. Saudara, saya terima juga pesanan cake durian. Harga durian tadi kan mahal, ya toh. Jadi saya eman-eman, saya hati-hati, saya atur waktu begitu rupa. Rumah kami lagi renovasi, jadi jam 4 harus selesai. Masuk oven, saya mandi-mandi, beres-beres, selesaikan karena saya tidak ada asisten rumah tangga, tukang dan semuanya, tukang pulang, beres saya pergi ke Natalan. Bawa tadi masakan dan kirim cake durian ke pemesan. Nah, sudah jam 4 masuk oven, jegrek. Tukang pulang, saya mulai bersih-bersih rumah semua, sapu, ngepel, lap-lap semua, selesai cuci-cuci, bandi korah, suami saya jadi bandi korah, korah-korah ya, saudaraku ya, perlengkapan berkangkas semua selesai, saya ke dapur dugem saya, saudara saya juga bersih-bersih situ, ketika saya lagi ngelap-lap, jegrek, saya kaget, loh, ternyata saudara saya lupa masukin gula, saudaraku. Coba bayangin, lupa masukin gula, aduh rasanya seperti gimana? Oke lah, duriannya tidak terlalu manis ya. Sudah saya kasih susu kental sedikit, tapi kan tetap rasanya gimana? Tidak ada gula sedikit pun, saudara. Paling enggak kan ada sedikit gula. Waduh, saya mulai panik. Ini piye ini? Piye? Wah, saya diingatkan dengan Mbak Google. Ya, saya cari Mbak Google. Yang sebelumnya saya coba tarik kue itu, saya taburi gula, tapi saya ragu-ragu saya masukin lagi. Nanti kan bantah. Ya toh saudara, saya masukin lagi, saya buka Mbak Google. Saya ketik gimana caranya kalau membuat cake gagal. Ya, salah begitu. Muncul trik tips semua. Tapi saya tertuju kepada satu tips yang bikin saya jadi plong. Tips itu bilang begini, kalau kamu buat kue dan gagal, ya sudah terlanjur, lakukan begini, ya. Lakukanlah seolah-olah kamu mengingininya. Ya, kemudian apa dia Mbak Google bilang, tertawalah yang keras. Tapi saya lakukan loh saudara. Saya lakukan saudara. Oh gitu ya. Ya sudah. Sekarang saya taruh di hati saya, aku memang mengingini kue ini tanpa gula. Memang aku mengingini kue ini tanpa gula. Dan saya mulai tertawa cekakak. Suami saya ini apa? Aku lagi kayak gulon. Suami saya komennya gini, kamu tuh selalu begitu, tidak tenang-tenang ya. Sudah jangan dibahas daripada saya digerak ya toh. Ya namanya orang terburu-buru. Saya tertawa, saya merasa ya aku memang ingin dia tanpa gula. Sudah saya batalkan pesanan. Apa yang harus saya lakukan dengan dua loyang cake durian ini? Dibuang, eman-eman kan? Saya potong-potong, saya taruh di dus saya yang seperti biasanya. Saya bawa ke Natalan. Saya bawa ke Natalan kan kita makan prasmanan. Saya tidak berani taruh di meja itu kan di hotel. Tak sendiri, siapa tahu nanti tak kawan kalau ada yang lagi diabetes. Saudara, begitu kan? Nah, tapi kan ini banyak, saudara-saudaraku. Kemudian, saya lihat kok snacknya kurang ya. Saya diam-diam, saya taruh di tengah situ. Saya tinggal, saya tak berani lihat siapa yang makan. Saudara ya. Terus saya sibuk dengan urusan saya. Tidak ada mana saya ingat, cake durian saya ini benar-benar asli durian tanpa esen, saudara. Kemudian saya lihat, loh, tinggal 3 slice kemana ya? Apa dibuang ya? Saya mau dibuang ya eman-eman saudara ya. Keluar saya tiba-tiba ada ibu-ibu buka-buka datang. Bu, ini siapa yang buat cake durian ini? Kenapa? Tidak ada rasanya ya? Loh Bu, seumur-umur Bu, saya belum pernah ketemu cake yang tidak manis Bu. Ini cocok buat saya. Dari tadi aku sudah tidak tahu makan berapa potong sampai nggak makan nasi, cuma makan cake-nya Ibu. Datang lagi bugem, ini yang buat bugem ya? Iya, tapi lupa kasih gula. Loh, malah enak loh bugem. Ini yang kita cari yang nggak ada gulanya. Kita kan umur segini sudah harus jaga gula, kadar gula. Oh gitu ya? Iya gitu ya. Wah puji Tuhan saya nggak jadi gelo saudara. Jadi yang saya inginkan benar-benar dia tanpa gula. Kan tadi kan seolah-olah kamu mengingininya gitu ya. Jadi hari-hari ini mungkin ada kegagalan dalam hidup saudara. Jangan putus asa. Tadi lakukan Mbak Google bilang, seolah-olah kita menginginnya, terus tertawalah, jangan tertawa. Mau apa? Kita mau marah, mau orang tidak akan mengubah keadaan. Amin, saudara. Tapi kita percaya ada kemuliaan yang besar di balik penderitaan. Ada pengharapan dan Tuhan berdaulat
memegang kendali atas segala sesuatu. Dan kita yakin dan percaya Tuhan sedang mengerjakan kebaikan yang lebih besar dalam hidup saudara dan saya, melewati semua hal yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi kalau saudara mengalami kegagalan, ingatlah kek durian dapur ya. Jadi saudara tidak akan merasa putus asa, tidak merasa lemah. Tuhan memberkati setiap kita. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya.